salah satu min kibar syekh masyayikhna. Kalau saya tidak khilaf, Al-Habib Salim bin Hafidh atau abahnya Habib Hafidh, ya, itu beliau ini ulama-ulama besar gitu. Sekalipun mereka ulama besar, ya, ayahnya ulama besar, anaknya ulama besar, ya, walhasil sang anak ini, anaknya nih Habib, ya, punya majlis rutin, majlis Ihya Ulumuddin. Sang abah ikut hadir ngaji, abahnya hadir majlis, anaknya yang ngajar, abahnya hadir. Waktunya baca doa, abahnya yang pimpin doa gitu. Nah, abahnya punya catatan. Dalam catatannya itu dia catat guru-gurunya. Dia belajar sama Habib Fulan, sama Syekh Fulan di berbagai penjuru, dapat ijazah dari sini situ. Terus ya puluhan gurunya. Dan dia catat tuh di akhir salah satu gurunya anaknya sendiri. Anaknya sendiri. Kok bisa begitu? Inilah tawaduknya mereka. Dalam ilmu mereka nggak mandang nih anak atau ini ayah, tua atau muda. Selama ilmu dia dapat dari sumbernya yang jelas, dia catat gurunya. Dia doakan gurunya sekalipun itu anaknya sendiri, rahimahumullah ajma'in. Nah, begini kita ketika belajar, kita nuntut ilmu, kita catat al-ilmu sayyidun wal kitabatu gaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wafirah faminal hamagati an tasida ghazalatan wa tutrikaha bainal khalaiqi taliqah. Katanya ilmu itu tuh ibarat binatang yang kita buru. Para pemburu memburu binatang, contohnya apa, kelinci atau apa, kan memburunya itu susah payah begitu didapat buru-buru ikat kerangkeng, kalau enggak kabur dia. Demikian halnya dengan ilmu itu ibarat binatang buruan, begitu kita dapat catat, kalau enggak lupa hilang. Al ilmu sayyidun wal kitabatu gaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wafirah faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tutliqaha bainal khalaiqi taliqah. Di antara bentuk kebodohan seseorang, dia udah capek-capek belajar, dia enggak catat, dia lepas begitu aja. Seperti binatang buruan udah capek-capek dia kejar, begitu dapat dia lepasin begitu aja. Ada bodoh, buang waktu, buang energi. Karena itu kita ketika belajar kita catat, kita tulis. Dulu guru-guru kami seperti itu. Sekalipun mereka udah jadi ulama-ulama besar, kemana-mana masih bawa buku tulis. Di antaranya Syekhana Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, itu kemana-mana masih bawa buku tulis. Ya, banyak lagi guru-guru kami demikian. Ya, Syekh Muhammad Ali Ba'alan, salah satu guru kami, Syekh Muhammad Ali Al-Khatib juga begitu. Kemana-mana masih nyatat, masih nulis. Ya, mereka padahal ulama-ulama besar, mufti di masanya. Bahkan ada salah satu guru kami, Al-Habib Al-Allamah Al-Wali, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Salim bin Abi Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, salah seorang ulama besar di Khuraidah, mufti Khuraidah. Ada beliau salah satu guru saya. Itu ketika beberapa waktu lalu sebelum wafatnya saya datang ke Hadramut, saya nengokin beliau. Itu waktu beliau itu udah di atas tempat tidurnya. Usianya tua, wallahu alam berapa, mungkin sekitar 90 tahunan itu waktu, udah di atas tempat tidur. Ya, di atas tempat tidur, berbaring. Tetapi itu waktu duha, dari isyraq sampai menjelang zuhur, Itu tiap hari thalabatul ilm datang kepada beliau baca kitab. Ini usianya udah mau, wallahu alam, mungkin 90 tahun, yang jelas sudah tua sekali beliau. Ya. Terus juga waktu saya datang itu thalabatul ilm baca kitab, dia di atas tempat tidurnya mendengarkan. Gitu. Tetapi yang luar biasa, ya, itu kan di usia-usia semacam itu, usia tua, di akhir umur ibaratnya, paling nikmat itu kan harusnya yang dipelajarin itu apa? Kitab Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf, kitab sejarah para aulia, shalihin. Ini enggak, kita hadir di situ. Saya lihat, saya sendiri dengar, saya hadir. Itu lagi baca beberapa kitab fikih, bukan satu mazhab, bukan mazhab Syafi'i aja, madzhabul arba'ah. Beliau berbaring sampai beliau bilang sama murid-murid, ulangi lagi, saya pengen dengar. Dibacain lagi. Tuh, buka kitab ini, apa kata ulama ini di dalam kitabnya? Itu madzhabul arba'ah.
Jadi nggak dengar doang, sampai ikut berdiskusi. Oh, enggak, ini di kitab ini. Padahal udah di usia tua semacam itu, udah berbaring di atas tempat tidurnya, gitu. Sampai ada dia nggak puas dengan baca orang, bawa kemari itu kitab, ditaruhin di dadanya, dia baca, dia liatin. Padahal tulisannya kecil-kecil. Itu kita saksikan sendiri. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Gitu. Rahimahullah rahmatal abrar. Ya. Mereka di usia semacam itu masih menuntut ilmu. Nah, sampai alhamdulillah itu waktu kita ngambil berkah, kita baca sedikit min kalam al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syahabuddin. Beliau kasih wasiat, kasih ijazah bakal kita, dan beliau doakan kita. Syahid di sini mereka sampai di usia tua tuh masih bawa kitab, masih nuntut ilmu, masih belajar. Sehingga beberapa dari kaum solihin ditanya, apakah engkau di usia semacam ini masih ngaji, masih baca kitab? Beliau katakan, justru di usia kayak begini. Kenapa? Sebab saya berharap, sekalipun ini kan ibaratnya kematian udah dekat, justru di usia semacam ini saya berharap saya mati dalam keadaan menuntut ilmu. Sebab orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, dia matinya di sisi Allah sebagai syahid, dicatat oleh Allah sebagai orang yang mati syahid fisabilillah. Itu yang saya harapkan. Sampai beberapa orang itu ketika dalam keadaan sekarat, dia panggil anaknya, ambil tuh kitab, abah keadaan macam begini, ambil kitab, taruh di dadanya abah sini. Begitu, perlihatkan, pegangin tuh kitab. Begitu ditaruh di kitab, dia ngelihat dengan matanya, nggak lama meninggal dunia. Untuk apa? Berharap supaya wafatnya dalam keadaan menuntut ilmu untuk meraih syahadah fisabilillah. Wahakata. Bahkan jaddana al-allamah al-muhaddits Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, orang kalau lihat ya semua kenal siapa beliau, ilmunya yang luar biasa, ilmunya yang bagaikan samudra yang enggak bertepi, ya, hafalannya, walhasil semua tahu siapa beliau. Tapi walau demikian masih nyatet, masih nulis, enggak berhentinya membaca. Perpustakaannya begitu terkenal di masanya saat itu. Ya, dia catat. Itu saya sekarang aja lagi ngumpulin tulisan-tulisan beliau. Kita bingung nih Habib kapan nulisnya. Itu yang saat ini saat ada sama kita lebih dari 80 karya tulis. Antara risalah yang kecil sampai yang berjilid-jilid. Ada beberapa karya tulis itu 4 jilid segede-gede gini, tulisan tangan sendiri. Ada beberapa karya tulis walaupun sebagian besarnya udah dimakan rayap, tapi beliau catat, ya, ada satu buku segede gini. Satu buku segede gini itu sekitar 1500 halaman. Gitu. Terus dia tulis di akhirnya, ini baru jilid pertama dari 36 jilid. Ya, sebagian besarnya udah dimakan rayap, tapi itu sisa-sisa yang tersisa dia tulis begitu tuh. Itu 1500 halaman. Begitu, lebih kurang. Di bawahnya dia tulis ini apa namanya? Jilid pertama dari 36 jilid, tulisan beliau sendiri. Kok begitu? Apa kenapa sih beliau catat hafalan, punya apa? Sebab tahu apa? Di hari kiamat itu darahnya para syuhada ditimbang. Dengan apa? Dibandingin dengan tintanya para ulama. Itu di dalam hadis riwayat Nabi Muhammad bilang, maka saat itu di hari kiamat ketika ditimbang darahnya para syuhada dan tintanya para ulama, didapetin tintanya para ulama lebih berat, lebih mulia, lebih agung daripada darahnya para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau para syuhada mereka dengan darah mereka, para ulama, para thalabatul ilm bersaing dengan tinta mereka. Makanya ketika Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu datang mau belajar sama khalnya Al-Hayy Abdullah bin Husain Al-Habib Tahir, ya, dia bawa, zaman dulu kan bukan pulpen kayak sekarang yang udah modern, zaman dulu tuh masih dicelup, ya, dia bawa tintanya kecil di tempat wadah kecil. Begitu lihat Al-Hayy Abdullah dilempar, ngapain bawa beginian kecil, bawa sekaligus yang gede, kabirul himmah, begitu besarkan semangatmu, jangan pakai tinta kayak beginian. Kenapa? Sebab kita nanti di hari kiamat tuh seperti itu, ditimbang tintanya para ulama dan lebih mulia di sisi Allah daripada darahnya para syuhada. Alhamdulillah di malam hari ini kita nuntut ilmu, kita belajar di majlis ini, insyaallah dikasih keberkahan oleh Allah, jalsa barakah, insyaallah berkah. Wah, seperti tadi kita bilang peringatan 309 tahun wafatnya Habib Abdullah Haddad. Habib Abdullah Haddad itu pernah bilang, beliau katakan sebagaimana di dalam kitab Al-Ghayatul Qasad wal Murad
fi manaqib Imam Al-Haddad karya Al-Habib Muhammad bin Zain bin Sumaid, itu Habib Abdul Haddad bilang enggak ada satu kitab di Hadramaut melainkan ana udah pernah baca. Ana udah pernah baca atau udah pernah dibacakan isinya di hadapan ana seluruhnya, atau minimal ana pernah tahu ya secara global isinya, atau pernah dengar tentangnya, atau pernah diceritakan tentang itu kitab. Artinya nggak ada kitab di negeri Hadramaut melainkan udah tahu isinya. Touring kesana kayak begitu ucapan Habib Abdul Haddad. Ya, kita punya buku sebanyak ini mungkin belum tentu kita baca, cuman pajangan doang begitu. Tapi Habib Abdul Haddad bilang ya nggak ada buku di Hadramaut. Hadramaut itu kotanya ulama, hampir setiap rumah tuh ada kitab. Habib Abdul Haddad bilang nggak ada kitab di Hadramaut, di seluruh Hadramaut, provinsi Hadramaut, melainkan dia udah kayak begitu, udah tahu isinya. Padahal dia buta dari sejak usia 3 tahun dan mengalami kebutaan matanya. Nah, kita mestinya yang melek lebih dari itu ya, tapi inilah semangat kesungguhan ya, sebab mereka sadar betul di dalam ilmu terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Allah berikan ilmu yang bermanfaat bakal kita. Allah jadikan kita sebagai ulama, alimi, amilin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.